Zakarah kita, kajian kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, termasuk ke hikmah selanjutnya yang ke-33. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai hikmah yang kita tentang waktu, yaitu jangan kita berharap rampungnya kita dari urusan-urusan keduniaan kita terus kita ingin untuk melakukan suatu bentuk ibadah. Namanya kita hidup di dunia ini, setiap saat, setiap waktunya kita terikat dengan keduniaan ini, maka tidak akan bisa kita lepas dari itu semua. Untuk kita mau amal kebaikan, maka kita korbankan waktu kita. Semakin kesibukan kita terhadap keduniaan kita, tapi kalau tetap kita bisa istiqomah, tetap mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka dulu kita bahas itu orang dipuji oleh Allah, walaupun dia sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan urusan pekerjaannya, sibuk dengan berbagai bentuk kesibukan duniawi, tetapi tetap aja dia luangkan waktunya untuk dia bertasbih, bersalawat, untuk hadir di majelis pengajian, untuk sholat berjamaah dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini dipuji. Kenapa dipuji oleh Allah? Karena kesibukannya dengan perkara tersebut tidak mengganggunya untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Rijalul la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Karena itu sifat para sahabat, mereka laki-laki yang tidak menjadikan usaha kerja mereka, bisnis mereka menyebabkan mereka lupa dari mengingat Allah. Kemudian juga dalam keterangan sebagian ulama, maksudnya bisa juga dimasukkan di hikmah yang kemarin itu, jangan kita menunggu dulu kita khusyuk untuk kita zikir. Nanti kalau saya sudah bisa khusyuk baru saya mau zikir, kalau belum khusyuk tidak mau saya zikir. Nanti takut saya malah dapat ancaman lalai. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang salat. Maknanya lalai dalam salat. Jangan menunggu dulu kita bisa khusyuk baru kita berzikir, bertasbih, baca Al-Quran, salat. Enggak. Tetap khusyuk, enggak khusyuk tetap kerjakan. Orang yang diberi nikmat khusyuk dalam suatu amal itu karena memang diawali dengan seperti itu. Walaupun mungkin belum khusyuk, lisan masih sebut Allah, tapi pikirannya ke pasar, ke pekerjaan, tidak apa-apa. Syukuri dulu lisan yang masih diberi taufik untuk menyebut asma-asma Allah. Syukuri dulu itu. Atau kita mungkin berpikir nanti sudah kalau saya sudah bisa ikhlas baru saya ngaji, baru saya kerjakan kebaikan. Jangan berpikir begitu, nanti nggak akan jadi baik kita, nggak akan jadi buat amal. Orang yang bisa ikhlas itu karena sudah dilatih dulu dari macam-macam niat dulu, mungkin niatnya untuk dunia dulu, niatnya untuk supaya begini, lama-lama dengan sendirinya ikhlas itu akan datang. Nggak bisa kita mau buat amal terus langsung ikhlas, itu nggak bisa. Jangan nunggu ikhlas untuk kita buat amal. Mau ikhlas mau nggak ikhlas, buat sudah amal itu. Nanti lama-lama kita buat akan diberi kita oleh Allah ikhlas itu, insyaallah ya. Ulama mengatakan seorang sahabat dulu pernah bertanya kepada Allah mengenai masalah ikhlas kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa sih ikhlas itu? Rasulullah pun nggak jawab. Karena ikhlas itu berat. Hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Malaikat pun kadang nggak tahu. Maka Rasulullah pun nggak jawab. Rasulullah tanya Jibril, ini ada sahabat saya tanya ikhlas. Saya nggak mampu menjawabnya. Coba engkau beritahu, mungkin ada kau tahu mengenai masalah ikhlas. Maka Rasulullah Jibril alaihissalam menjawab, saya juga kurang tahu masalah ikhlas. Tanya kepada Allah. Jibril tanya langsung kepada Allah. Maka apa jawaban Allah kepada Sayyidina Jibril alaihissalam? Allah firmankan, al-ikhlas sirrun min asrari, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu adalah salah satu rahasia daripada
rahasia-rahasiaku. Awda'tuhu qalba man ahbabtuhu, aku berikan itu ikhlas kepada orang-orang yang aku cintai. Jadi ikhlas itu enggak dicari, itu pemberian daripada Allah. Kalau sudah kita disenangi oleh Allah, terus kita mujahadah, nanti dengan sini ikhlas akan dikasih. Enggak perlu kita cari nanti selesai ikhlas saya buat amal. Oh, enggak bakalan dapat ikhlas. Ikhlas itu pemberian Allah. Karena mujahadah kita, susah payah kita, itulah banyaknya mungkin cemoohan dan sini ke sini, dari sini ke sini. Terus tetap saja kita istiqomah, maka nanti diberikan ikhlas oleh Allah. Paham ya? Bisa juga dimasukkan, jangan nunggu ikhlas, jangan dulu khusyuk dulu baru buat zikir atau buat amal. Jangan. Nanti kalau kita nunggu begitu itu enggak jadi buat amal sudah. Orang aku ngaji berteparan, aku terlalu soleh lalu. Orang itu pandangannya ke makhluk malah. Nah, meninggal amal karena makhluk itulah yang namanya riya. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Nah, itu sebagian juga keterangan ulama mengenai hikmah yang 2 minggu kemarin yang kita bahas. Nah, sekarang hikmah selanjutnya yang ke-33.